Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Rahmayuni, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, angkatan 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan kepada Bapak pembimbing saya, Bapak Dr. Henry Keswara dan Bapak Dr. Roni Eka Putra yang telah membimbing penulisan proposal saya, sehingga saya dapat melaksanakan ujian seminar proposal pada hari ini. Untuk judul penelitian saya sendiri yaitunya implementasi program budidaya padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Seperti yang kita semua ketahui, pada akhir tahun 2019 yang lalu, dunia digemparkan dengan munculnya sebuah varian virus baru yang disebut dengan COVID-19, yang mana virus ini telah menyebar ke seluruh dunia termasuk salah satunya Indonesia. Munculnya COVID-19 ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan termasuk salah satunya yaitu sektor pertanian. Hal yang perlu diantisipasi dari hadirnya COVID-19 ini bagi sektor pertanian adalah menjaga ketersediaan pangan, terutama beras, bagi seluruh rakyat, karena beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo memperkenalkan sebuah gerakan yang disebut dengan Gerakan Ketahanan Pangan sebagai salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan pangan di masa COVID-19 ini. Untuk regulasi yang mengatur tentang ketahanan pangan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Di sini peneliti memasukkan regulasi Perda Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang kemandirian pangan, karena di sini peneliti akan melakukan penelitian pada salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar memiliki sebuah program untuk mewujudkan ketahanan pangan. Program ini disebut dengan Program Budidaya Padi Salibu. Tujuan dari program budidaya padi salibu ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan menekan biaya produksi, khususnya untuk produksi padi. Penerapan budidaya padi salibu ini sangat tepat dilakukan pada masa COVID-19 ini dikarenakan menghemat biaya upah tanam serta dapat meningkatkan indeks panen dan produktivitas padi. Selain itu, pada tahun 2020 yang lalu, Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu dari 3 kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang mengalami penurunan luas panen yang cukup besar. Dan juga pada tahun 2021, data produksi padi menunjukkan dari triwulan 1 hingga triwulan 3 menunjukkan bahwa produktivitas padi selalu mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, apalagi ketersediaan pangan di masa COVID-19 ini sangatlah penting. Dengan penerapan budidaya padi salibu ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk fenomena empiris dan teoritisnya sendiri, pada tahun 2020 yang lalu, Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu dari 3 kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang mengalami penurunan luas panen padi terbesar, yaitu dari 34.615,67 hektar menjadi 32.729,8 hektar, atau berkurang sebesar 1.886,5 hektar. Selanjutnya, data produksi padi tahun 2021 di Kabupaten Tanah Datar selalu menunjukkan penurunan dari triwulan 1 sampai triwulan 3, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada selanjutnya. Sulitnya mengubah pola perilaku petani untuk mau melaksanakan budidaya padi salibu karena masih banyak petani yang masih terpaku dengan cara konvensional, yaitu dengan cara tanam pindah. Untuk fenomena teoritis yang peneliti temukan, pertama masih kurangnya sumber daya pelaksana, yang mana ini dapat dilihat pada masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh yang ada di setiap BPP yang ada di kecamatan. Yang kedua, sumber daya finansial yang masih kurang, yaitu terjadinya pengurangan jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan serta pelatihan sekolah lapang padi salibu pada tahun 2020 dikarenakan adanya COVID-19. Terakhir, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
keterbatasan sarana, terutama jaringan irigasi untuk mendukung pelaksanaan budidaya padi salibu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program budidaya padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program budidaya padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Untuk manfaat penelitian sendiri terbagi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk manfaat praktisnya sendiri, yang pertama yaitu sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi para pelaksana. Yang kedua, menjadi masukan dalam permasalahan peningkatan produktivitas padi bagi petani. Sedangkan untuk manfaat teoritisnya sendiri, yang pertama yaitu memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan pembaca lainnya. Yang kedua yaitu pengembangan keilmuan khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian relevan yang peneliti pakai dalam penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dari Fani Ahmadi dan Jijik Rahaju. Yang kedua penelitian dari Brian Pertama. Yang ketiga penelitian dari Nafila Ayung Tias. Yang keempat penelitian dari Agatha Kinanti, Andriono Kilat Adi, dan Dwi Rajmina. Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh Lilik Wahyu Atarianto. Selanjutnya yaitu teori dan konsep. Yang pertama yaitu teori kebijakan publik. Di sini peneliti mengambil teori kebijakan publik dari 3 orang ahli. Yang pertama yaitu Dai yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua, teori kebijakan publik oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Terakhir, teori kebijakan publik oleh Pressman dan Widawski yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Selanjutnya, teori implementasi kebijakan publik. Di sini peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn, di mana mereka mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya, untuk teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III. Menurut George Edward III, ada 4 variabel krusial dalam implementasi, yaitu diantaranya pertama ada komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga sikap pelaksana, dan terakhir adanya struktur birokrasi. Untuk skema pemikirannya sendiri dapat Bapak Ibu lihat pada slide sebagai berikut. Selanjutnya definisi konsep. Di sini peneliti menggunakan 5 konsep. Yang pertama konsep kebijakan, yang kedua konsep kebijakan publik, yang ketiga konsep implementasi kebijakan, konsep sistem budidaya tanaman, dan terakhir konsep teknologi padi salibu. Untuk definisi operasionalnya dapat Bapak Ibu lihat pada slide berikut. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan desain penelitian. Untuk pendekatan di sini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, dan yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan. Di sini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih informan untuk penelitian ini, yang mana di sini ada beberapa informan. Yang pertama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, yang kedua Kepala Bidang Penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, yang ketiga Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dan yang terakhir yaitu Staf Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar khususnya bidang pangan. Selanjutnya yaitu peranan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, dan menginterpretasikan data. Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian dalam penelitian ini diawali dengan perumusan masalah penelitian,
Dilanjutkan dengan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, memilih informan penelitian, menyusun kerangka dan pertanyaan awal untuk wawancara, selanjutnya mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur, dan setelah didapatkan data, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menganalisis data yang diperoleh, terakhir menarik kesimpulan, dan kemudian menulis laporan penelitian. Selanjutnya yaitu unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan. Sedangkan jenis unit analisisnya adalah unit analisis lembaga. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana tahap pertama dimulai dari reduksi data, yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Terakhir yaitu teknik keabsahan data. Di sini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah menyaksikan video presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.